Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya dari Prodi Manajemen R8 Konsentrasi MSDM semester 6. Nah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Produktivitas, yang mana saya akan menjelaskan tentang pembelajaran manajemen produktivitas. Nah, di sini pembelajaran yang pertama ada definisi produktivitas dan penilaian produktivitas. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang minimal. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, produktivitas mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa. Secara sederhana, semakin banyak hasil yang dapat diperoleh dari jumlah sumber daya yang sama, semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Nah, di sini ada konsep produktivitas. Konsep produktivitas berkaitan dengan hubungan antara input dan output dalam suatu proses produksi. Input merujuk pada segala sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan teknologi. Sementara itu, output adalah hasil yang diperoleh dari penggunaan input tersebut, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, di sini ada produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja mengacu pada kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output dalam periode waktu tertentu. Nah, produktivitas modal mengukur seberapa efektif modal yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Nah, di sini ada jenis-jenis produktivitas. Produktivitas total mengukur kemampuan semua faktor produksi, tenaga kerja, modal, bahan baku, teknologi, dan lainnya dalam menghasilkan output. Nah, di sini ada tugas produktivitas. Produktivitas tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah output, tetapi juga bagaimana output tersebut dihasilkan. Nah, dengan cara yang lebih efisiensi dan efektivitas. Nah, di sini ada ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Nah, pengertiannya itu ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Ekivalensi persyaratan dapat didefinisikan sebagai penerapan standar yang setara dalam memilih dan mengukur data yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih perusahaan. Nah, prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan antara perusahaan adalah adil dan dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan relevan. Nah, tujuan ekivalensinya itu menghasilkan perbandingan yang adil. Nah, memastikan keakuratan data dan mempertahankan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Nah, ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi ekivalensi. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan ekivalensi persyaratan untuk bahwa perbandingan antara perusahaan adalah setara. Nah, di sini ada langkah-langkah mencapai ekivalensi. Langkah-langkahnya untuk mencapai ekivalensi persyaratan dalam perbandingan perusahaan. Untuk mencapai ekivalensi persyaratan dalam perbandingan perusahaan. Nah, di sini juga ada beberapa langkah yang perlu diikuti. Nah, identifikasi tujuan, perbandingan menentukan tujuan, perbandingan sangat penting untuk memilih kriteria yang relevan. Nah, apakah tujuan untuk menilai ekivalensi? Yang pertama, profitabilitas, efisiensi operasional, atau keberlanjutan finansial perusahaan. Nah, di sini ada materi manajemen produktivitas. Pengertiannya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau objek. Secara umum, produktivitas diartikan atau dirumuskan sebagai perbandingan antara keluaran output dengan pemasukan input. Nah, ada dampak peningkatan produktivitas.
Peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu dan biaya produksi. Peningkatan kualitas, peningkatan produktivitas dapat meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi kesalahan dan meningkatkan kontrol kualitas. Peningkatan pendapatan, peningkatan produktivitas dapat meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan volume produksi dan harga jual. Peningkatan daya saing, peningkatan produktivitas dapat meningkatkan daya saing dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Ada dampak produktivitas. Produktivitas berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan. Produktivitas juga mengacu pada kemampuan untuk menyelesaikan proses organisasi secara efisiensi. Di sini ada tantangan meningkatkan produktivitas. Manajemen prokrastinasi, kesulitan untuk memulai atau menyelesaikan tugas karena kecenderungan untuk menunda-nunda pemborosan waktu. Nah, di sini ada manajemen produktivitas. Definisi produktivitas adalah rasio antara hasil yang dicapai output dengan sumber daya yang digunakan input. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Tujuan peningkatan efisiensi dan keuntungan manfaat, efisiensi sumber daya, peningkatan kualitas dan daya saing. Selebihnya dan kekurangan tipe pengukuran produktivitas. Ada kelebihan memudahkan evaluasi dan perbaikan. Operasional dapat digunakan sebagai alat kontrol. Kekurangan pengukuran parsial hanya fokus pada satu faktor. Pengukuran total bisa dipengaruhi banyak variabel. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan, sikap, situasi, motivasi, upah, tingkat pendidikan. Di sini ada perencanaan produktivitas jangka panjang atau jangka pendek, SMART, dan langkah-langkah untuk mencapai target. Apa itu perencanaan produktivitas? Perencanaan produktivitas adalah proses strategi yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik itu waktu, tenaga kerja, atau teknologi. Nah, di sini ada perencanaan produktivitas memiliki banyak manfaat baik bagi individu maupun organisasi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari perencanaan. Nah, yang pertama ada meningkatkan efisiensi waktu, yang kedua mengurangi stres, yang ketiga meningkatkan fokus, dan yang keempat mencapai tujuan, dan yang terakhir meningkatkan motivasi bagi organisasi. Nah, di sini ada penerapan prinsip SMART dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Penerapan prinsip SMART spesifik, relevan, perencanaan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, juga memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tidak hanya jelas, tetapi juga dapat diukur, realistis, relevan, dan terikat waktu. Ada langkah-langkah untuk mencapai target produktivitas. Mencapai target produktivitas adalah tujuan penting bagi setiap organisasi atau perusahaan. Untuk mencapai target produktivitas secara optimal, perlu mengikuti langkah-langkah strategi yang terencana dan terukur. Nah, langkah-langkahnya sini ada menetapkan tujuan yang jelas, menganalisis proses kerja, mendorong budaya kolaboratif dan memantau dan memantau dan mengevaluasi kinerja, mengembangkan keterampilan karyawan, menerapkan teknologi yang tepat. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produktivitas. Faktor internal. Yang pertama, sumber daya manusia, motivasi kerja, keterampilan dan pendidikan, disiplin kerja, kesehatan. Faktor eksternal, kesehatan. Nah, faktor eksternalnya itu lingkungan kerja, teknologi, kebijakan perusahaan di faktor ekonomi. Nah, kesimpulan dari semua presentasi ini, perencanaan produktivitas merupakan aspek krusial dalam mencapai tujuan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam penjelasan tadi, perbedaan antara perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, serta pentingnya penerapan prinsip SMART spesifik, measurable,
relevan tim BON dalam menetapkan target yang jelas dan terukur. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.